Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya kita telah membahas aturan sinus. Kenapa disebut aturan sinus? Karena menggunakan rumus sin. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aturan cos. Kenapa disebut aturan cos? Karena menggunakan rumus cos. Teman-teman, perhatikan segitiga berikut ini. Segitiga berikut memiliki sudut A, B, C, di mana sudut A-nya adalah alfa. Sisi depan sudut B atau sisi AC kita beri nama sisi B kecil, sisi depan sudut C atau sisi AB kita beri nama sisi C kecil, dan sisi depan sudut A atau sisi BC kita beri nama sisi A kecil. Kira-kira bagaimana ya cara kita mencari sisi A kecilnya? Pertama-tama, coba buat dulu garis tinggi dari C. Kita beri nama titik di bawah itu adalah titik D. Lalu, garis tinggi CD itu adalah T. Nah, sekarang ada segitiga ABC yang di bawahnya adalah titik D. Lalu, misalkan panjang AD-nya, misalkan saya beri nama X. Karena panjang dari AB-nya adalah C, maka panjang dari DB-nya adalah C dikurangin X. Perhatikan segitiga ACD. Maka kita akan mendapatkan bentuk cos alfa sama dengan X per B. Nah, berarti kita juga dapat mengubah bentuk tersebut ke dalam bentuk X sama dengan B dikali cos alfa. Nah, ini kita simpan dulu ya. Sekarang, perhatikan segitiga ACD dan segitiga BCD. Lihat, dalam kedua segitiga tersebut terdapat satu T. Nah, T ini merupakan penghubung antara segitiga ACD dan segitiga BCD. T ini dapat kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa menggunakan teorema Pitagoras? Karena kedua segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Coba sekarang saya buat begini. T kuadrat sama dengan T kuadrat. Jadi maksudnya T kuadrat sebelah kiri itu dari segitiga ACD. Dan T kuadrat sebelah kanan berasal dari segitiga BCD. Maka didapat B kuadrat kurangi X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C min X kuadrat. Kita distribusikan C min X kuadrat, maka didapat B kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat kurangi 2CX tambah X kuadrat. Lalu kita buka kurungnya, maka jadinya seperti ini. B kuadrat kurang X kuadrat sama dengan jadinya apa? A kuadrat kurangi C kuadrat tambah 2CX min X kuadrat. Di sisi kiri ada X kuadrat dan di kanan ada X kuadrat. Sehingga X kuadrat ini bisa kita hilangkan. Dan kita dapat bentuk baru, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat ditambah 2CX. Ingat ya, bahwa yang kita cari adalah panjang sisi A. Maka A kuadratnya kita simpan di sebelah kiri dan yang lainnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka kita dapat bentuk baru, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2CX. Kita tadi simpan rumus bahwa X sama dengan B cos alfa. Artinya apa? Artinya kita gantikan X-nya dengan B cos alfa. Maka kita punya bentuknya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Nah, itulah yang disebut dengan aturan kosinus. Gampang ya ternyata. Bagaimana penjelasan dari teman-teman kita tadi? Luar biasa ya? Aduh Pak, rumusnya kok panjang-panjang banget ya, saya jadi susah menghafalnya. Nah, sebenarnya kalian tidak perlu menghafal rumus ini. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana caranya agar rumus ini terbentuk. Nah, caranya begini nih. Perhatikan segitiga ABC ini, di mana ada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana sudutnya adalah sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, lalu bagaimana cara mencari sisi A? Caranya adalah kita tinggal simpen A kuadrat sama dengan sisi yang belum disebut, yaitu B dan sisi C. Maka jadinya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi
2BC cos sudut depan sisi A tersebut, yaitu sudut alfa ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2BC kali cos alfa. Lalu sekarang bagaimana kalau mencari B? Kalau untuk mencari B, kita simpan dulu B kuadrat sama dengan sisi yang belum disebut, sisi apa? Sisi A dan sisi C. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos depan sudut B, yaitu sudut beta ya, berarti dikali cos beta. Nah, untuk mencari C juga dengan formula yang sama, dengan tahap-tahap yang sama ya. Maka didapat C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos gamma. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, kalian tidak perlu menghafal rumusnya seperti apa, tapi kalian harus tahu bagaimana rumus terbentuk, bagaimana pola dari rumus ini. Oke, biar lebih mudah memahami aturan kosinus, kita coba ya contoh-contoh soalnya, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tekan tombol like di bawah dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapat video menarik lainnya. Saya Meji Dinar Firmanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.